Assalamualaikum, Tabi pun bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Kali ini kita bersama pemerhati kopi. Kita dengarkan apa pendapatnya Selamat sore tentang kopi teman-teman. kita. Jadi sore hari ini kita masih berada di daerah Liwa, Lampung Barat. Dan sore hari ini kita berkunjung ke salah satu kebun yang kita bisa lihat bahwa kebunnya sangat baik karena dahan rantingnya, mulai dari dahan rantingnya, kemudian bonggol-bonggol buahnya itu terisi penuh. Kemudian buahnya juga sangat baik sekali. Dan ini salah satu contoh kebun yang sangat bisa dibilang terawat dan menghasilkan hasil yang produktif. Kopi ini adalah salah satu prospek dan satu pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi kita generasi muda dan maupun di masa yang akan datang nanti. Dan prospek di kopi ini bisa kita raih dengan bagaimana kita mengerjakan kopi ini dengan baik dan sepenuh hati. Kebun kopi dengan kira-kira 2.500 batang bisa menghasilkan kurang lebih 5 ton. Dan bagaimana cara untuk menghasilkan produksi kopi yang baik? Berikut ada 3 cara. Yang pertama adalah pemangkasan, yang kedua pemupukan, dan yang ketiga adalah pemeliharaan B0. Pemangkasan seharusnya dilakukan itu untuk ranting-ranting yang sudah berbuah lebih dari 2 kali. Contohnya seperti ini. Ranting ini sudah berbuah lebih dari 2 kali. Nah, ini sudah termasuk ke dalam ranting B3 dan yang seharusnya sudah dipangkas. Inilah salah satu contoh pohon kopi yang tidak dirawat dan tidak dipangkas. Maka dari itu, penumbuhan cabang baru atau B0-nya pun tidak ada. Cara penyiapan B0 harus dengan jumlah ranting yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan ranting yang sisi sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Panjang ranting B0 harus sama dengan panjang ujung ranting pada B1. Ini buah kopinya sangat-sangat membuat kita subur, sangat ternutrisi dengan baik, terisi dengan penuh semua bonggolnya, dan pasti hasilnya sangat-sangat menjanjikan dan memastikan. Petani seharusnya lebih fokus untuk meningkatkan produktivitas kebun, bukan hanya fokus kepada harga saja, karena peningkatan produktivitas akan menggiring juga untuk pendapatan yang lebih meningkat. Untuk harga, itu hanya bisa kita serahkan dan bisa ditentukan oleh pasar internasional saja, tetapi untuk produktivitas kita sendirilah yang bisa mengolahnya dan meningkatkannya. Pada intinya tugas petani adalah bagaimana cara kita bisa untuk meningkatkan produktivitas semaksimal mungkin. Selamat siang. Sekarang kita berada di Kebahang, kebunnya Bapak siapa tidak tahu, tapi lihat sini kita memberikan contoh. Inilah kebun sistem lanturan. Kebun sistem lanturan biasanya itu dia tinggi dan agak lemes batangnya karena dia tidak sinem sambung. Dan biasanya petani juga ngingu yang meliharanya ada 3. Ya, lihat kan? Ini 1, ini 2, ini ketiga. Jadi 1 batang selalu ketiga. Dan petani selalu menyiapkan cabang baru penggantinya. Ini untuk menggantikan yang tua sebelah sini. Karena setiap tahun harus ada yang diganti. Dan buahnya untuk pohon atau buah untuk sistem lancuran, dia selalu bagus biasanya. Dan ini sama aja melihara cabang-cabang baru. Dan ini juga sama nih lancuran sistemnya. Petaninya menyiapkan ada 2 untuk mengganti yang tua. Yang sini sama yang sini, dan 2 ini mungkin akan untuk mengganti yang tua ada di sini. Ini sistemnya. Dan buahnya coba lihat ini. Dan dia selalu batangnya agak lemes, bisa ditarik-tarik. Inilah lancuran. Ini juga sama nih sini. Ini juga sistem lancuran. Yang ini juga sama, buahnya batang yang kesini ada tua, tapi petaninya menyiapkan di sini, ada di dalam. Inilah cabang penggantinya, pengganti untuk yang tua. Dan yang ini ada anomali, harusnya buah kembang ini udah nggak ada di bulan 11, bahkan ini udah menjelang bulan 12. Ini timbul karena adanya sinar matahari yang panas beberapa hari langsung kena hujan, karena panas bisa merangsang tumbuhnya kembang. Ini calon penggantinya. Ini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya selalu mengatakan rata-rata Lampung Barat ada 8 gugusan. Kalau ini ada 30, 35, di Lampung Barat berarti normal. 30 kali 8 itu 240 gelondong. Setara dengan 480 green bean. Diambil 30. Tapi kalau 35 udah lebih dari 500 green bean. Jadi kalau mau 1 kilo harus berapa? Berarti kalau ini anggap aja 500, dia kalau jadi green bean-nya butuhnya 4000, berarti hanya butuh 8, kurang lebih 10 atau 28. Ini jadi ini 1 kilo. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, karena beda daerah lah beda. Ada bijinya besar, ada bijinya kecil. Dan ingat, waktu ngitungnya juga kadar air berpengaruh. Airnya basah, biji akan lebih sedikit. Airnya kering, biji akan lebih banyak. Dan biji besar kecil mempengaruhi, karena jumlahnya disitulah letaknya untuk mengandung. Jadi ini yang sangat bagus ya sebelah sini. Nih coba saya hitung lagi ada berapa dombolan ya. Ini mungkin bisa 35-an ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, 8. Yang ini yang udah gede-gede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Umum di Lampung Barat 8. Baik lancuran maupun ini juga iya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau yang besar gini, ini di atas 30. Jadi Lampung Barat 8 dompol, 30 ke 35 adalah normal. Tinggal bagaimana petani menyiapkan berapa ranting, itu yang paling penting, dan targetnya berapa. Pupuk harus disesuaikan supaya bijinya lebih padat dan lebih bagus. Terima kasih. Selamat siang. Sistem pemeliharaan lancuran juga sangat prospek untuk dikembangkan, terutama di Lampung Barat. Semuanya lancuran, ini buahnya. Kulit ini ada tulis lancuran, jadi tidak ada pangkas, tapi mereka langsung potong dari bawah kalau ini. Jadi dia menunggu tumbuh mana ya? Nah dari sini kayaknya. Nih. Nanti ini yang diingu. Jadi ini nanti dipotong. Jadi mereka tidak ada sambung, tidak apa, dia selalu memelihara batang yang dari bawah. Sistemnya namanya lancuran. Inilah hasilnya, dan ini juga ini udah disiapkan untuk mengganti yang ini atau yang ini. Inilah lancuran. Jadi ini mungkin dipersiapkan mengganti yang ini. Kemungkinan, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas inilah sistem pelanturan pohonnya, buahnya ya bagus. Biasanya 3 tahun dipotong. Panen sekali, 2 kali, 3 kali dipotong. Buahnya coba kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rata-rata Lampung Barat kok pengalaman saya adalah ada 8. Coba ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke lah, mungkin rata-rata 8. 8 ini juga lumayan panen tadi udah ini ya. Coba ini Pak Irwan. Nih juga lanturan nih. Nah ini udah diingu di sini, mungkin akan untuk ganti yang ini kemungkinan. Nah, ini sambungan ya, mulai sambung juga ini ya. Tapi ini lanturan yang ada di Lampung Barat. Ini lanturan ini. Ini dipelihara nanti ini ya. Udah mungkin untuk ganti yang ini atau yang ini. Mereka udah siapkan yang baru. Ini juga sama nih buahnya. Lancuran selalu lebih tinggi dibanding dengan yang Sistem pemeliharaan rancuran agak berbeda dengan sistem pemeliharaan punggem atau sambung kipas atau tuck-end. Kita lihat yang ini dengan pemangkasan yang cukup baik, maka benol tumbuh dengan sangat banyak. Seperti ini. Klon Bagio dengan pemangkasan yang tepat juga bisa menumbuhkan benolnya dengan cukup baik seperti ini. Ranting pun bisa tumbuh panjang dengan lebih dari 10 ruas. Cabangnya raja seperti ini. Nah, nih.
Dengan pemangkasan yang baik, kopi bisa menghasilkan buah yang baik. Sebagai generasi muda, kita harus bisa untuk mencintai apapun yang kita kerjakan. Baik para kopista, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan yang berbeda.